Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Al-Qur'anul Karim surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Bapak pengurus yang saya hormati, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, shaimin dan shaimat, jamaah salat subuh rahimahullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita hidup dan kehidupan di dunia ini. Kita masih berada dalam keadaan sehat lahir batin, sehingga kita bisa hadir menegakkan ibadah sholat subuh berjamaah di masjid ini. Man sholat subha fi jama'atin faka'annahu salatul lail kullah. Barang siapa yang ikut menegakkan ibadah sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah menegakkan ibadah sholat malam semalam suntuk. Semoga ibadah sholat subuh yang telah kita tegakkan berjamaah tadi diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Tauladan, Nabi pujaan, Nabi kebanggaan, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemedi di sebuah gua bernama Hira. Di kala itu usia beliau sudah mencapai 40 tahun. Jadi beberapa hari beliau bersemedi di gua Hira itu, berdamai dengan jiwa, dengan diri. Kemudian beliau menghindar dari keramaian. Kemudian dalam keadaan beliau bersemedi itu, datanglah malaikat Jibril alaihissalam yang menjelma sebagaimana seorang laki-laki yang memakai pakaian serba putih, memakai sorban putih, jubah putih. Kemudian dia menghampiri Rasulullah SAW. Kemudian dipeluknya Nabi erat-erat.
berkata, Iqra, Iqra, Iqra 3 kali. Bacalah, bacalah, bacalah. Kemudian Nabi dijawab, Ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Apa yang harus saya baca? Karena Nabi itu memang seorang Nabi dan Rasul yang ummi. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Beliau adalah Nabi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sementara wahyu yang pertama itu datang menyuruh Nabi membaca. Bukankah kita menyuruh seseorang membaca? Kita harus memastikan orang itu pandai membaca. Sementara wahyu pertama ini turun membaca, sementara Nabi tidak bisa membaca. Ada juga sementara orang mengatakan wahyu pertama turun dengan kondisi Nabi tidak relevan. Tetapi sebenarnya menurut pendapat ulama yang lain itu sangat relevan sekali. Dr. Ain Al-Qarni dalam kitabnya Iqra Bismi Rabbik menyampaikan bahwa ketika malaikat Jibril datang kepada Rasul, ketika itu bersemedi di Gua Hira, sebenarnya bukan membaca teks tertulis, tapi seolah-olah katanya membaca seluruh alam yang terbentang. Nah, oleh karena itu, apa makna yang terdalam dari kata Iqra ini? Apakah memang Iqra itu hanya membaca teks tertulis? Karena ini adalah wahyu pertama turun, membuka pintu ilmu pengetahuan dan peradaban. Iqra. Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita melihat dari akar kata Iqra itu kan berasal dari kata qara'a yaqra'u, qira'ah, Iqra fil amal. Itu terambil dari kata-kata yang memiliki arti menghimpun. Iqra itu bukan hanya berarti membaca. Dengan makna menghimpun itu, maka Iqra berarti membaca, meneliti, memahami, merenungi, kemudian memahami arti dan rincian segala sesuatu, sehingga dia terhimpun dari satu kata namanya Iqra. Berbeda dengan utslu. Kalau utslu ma ujiya ilaika minal kitab, itu membaca teks tertulis. Maka Al-Quran itu turun pertama sekali bukan utslu, tapi Iqra. Walaupun kita membaca yang tertulis atau tidak tertulis tanpa suara, tapi kita merenung, sesungguhnya kita sebenarnya telah melakukan Iqra. Bapak Ibu Nabi Musa dunia, walaupun tidak berkata-kata, tapi kalau merenung, itu sesungguhnya kita telah melakukan Iqra, walaupun tidak baca. Misalnya kita duduk di samping masjid, kemudian ada seekor semut yang berjalan. Kita lihat dan kita tafakuri baik-baik. Kemudian nalar kita, renungan kita yang dalam mengatakan, kenapa kok bisa dihidup? Sesar apa jantungnya? Bagaimana darahnya bisa memompa ke seluruh tubuh? Sebenarnya ketika itu kita sudah Iqra walaupun tidak baca. Oleh karena itu, orang yang merenung adalah
bagian dari Iqra walaupun tidak membaca. Jadi merenung ya Ibu, merenung bukan berminum. Apa beda merenung dengan berminum? Kalau berminum pamanmu musyawarahnya, ya lalu kosong pikiran ibu. Atau berminum pamannya. Tapi kalau merenung itu akalnya hidup, merawang, memikirkan. Bapak Ibu anak diri gini Pak berminum atau merenung? Itu bisa jadi kedua Pak. Bisa berminum, bisa merenung. Ya kan? Kalau berminum, alamu menjadi kumpul kan? Itu dari mawar itu berminum tuh. Tapi kalau merenung itu manjangan matunya. Jadi kalau Bapak Ibu manjangan matu kembali berarti merenung. Kalau lagi mulai berminum. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Iqra itu maknanya beragam. Kalau kita baca penjelasan para ulama, terkhusus ulama-ulama yang mengkaji kitab suci Al-Quran, ulama tafsir, menariknya kata ulama tafsir, ketika ayat pertama ini turun, surat pertama ini turun, wahyu pertama ini turun, Iqra tidak ada objeknya. Bacalah, mana objeknya? Kalimat yang sempurna itu subjek, predikat, objek. Atau ketika kita menyuruh seseorang bacalah, pasti ada objek yang kita suruh membaca. Makanlah, berarti ada sesuatu yang kita suruh memakan apa. Tapi Iqra tidak ada objek. Maka menurut kaidah, kalau ada fi'il amar tidak memiliki objek, maf'ul bih bahasa berarti kita membaca segala apa saja baca. Selagi itu dengan menyebut nama Allah membuka pintu peradaban. Membaca diri, membaca sejarah umat masa lalu, kebangkitan dan keruntuhan suatu bangsa kerajaan, itu membaca sejarah, membaca tanda-tanda alam, fenomena sosial, juga membaca sesuatu hal yang tertulis atau tidak tertulis, membaca alam semesta. Sungguh luar biasa Bapak Ibu itu kalau kita kaji falsafahnya dalam, meskipun ayat itu Iqra tapi dalam makna. Oleh karena itu peradaban di dunia ini maju dan mundur itu tergantung bangsa itu mau membaca atau tidak. Kalau sudah mulai mereka tidak membaca, maka bangsa itu pasti akan mundur. Bapak Ibu yang saya hormati, ada membaca teks tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang teks tertulis itu seluruh bentuk bacaan, baca. Aku pun baca, tapi dengan konteks tadi, dengan tanda kutip. Segala yang kita baca dengan nama Allah itu bertujuan untuk memajukan sebuah peradaban. Indonesia, negara waktu itu, ini termasuk bangsa yang paling minim rakyatnya membaca. Saya pernah membaca sebuah penelitian luar negeri terhadap bangsa-bangsa dunia ini minat membaca. Orang Indonesia ini dikumpulkan 1.000 orang, 1.000 orang. Berapa orang yang butuh buku membaca? Itu hanya 1 orang Pak. Bapak Ibu nanti saja berapa orang sampai 1.000? Nah sampai berapa? 1.000 orang dikumpulkan, betul-betul membaca, minatnya membaca. Itu hanya 1 orang. Dibandingkan negara-negara Eropa, negara Cina, Jepang, Jerman, itu jauh sekali ketinggalan kita dengan membaca. Saya punya teman baik,
Dia ini mengadakan penelitian di negara-negara barat. Ternyata di gereja-gereja Eropa itu ada perpustakaan besar-besar. Pokoknya saja orang itu ada perpustakaan khusus untuk minat orang ke gereja membaca. Coba saya lihat di sini Kota Padang. Ada perpustakaan besar itu membaca, minatnya membaca. Kurang tahu saja itu bukan hanya kebaktian di gereja saja, tapi membaca. Tapi saya hitung saja Kota Padang. Nanado perpustakaan membaca. Belum lagi kalau kita lihat mahasiswa kemana-mana membawa penelitian ke perpustakaan. Mahasiswa awak saja kalau kita cari perguruan tinggi, minat membacanya kurang. Aku salah satu dosen mengajar perguruan tinggi. Itu membuat makalah itu copy paste makalah sebelumnya. Jadi kadang-kadang mahasiswa aku dihukum di nomor dosen dalam kata pengangkat itu kanan maunya. Anak mau dosen patang seperti juga ini. Ini menunjukkan minat mahasiswa kita kurang membaca. Mana mungkin peradaban kita maju kalau kita tidak membaca. Bapak Ibu pergilah ke rumah orang-orang intelektual, orang-orang berilmu. Pasti buku banyak di rumahnya. Berbeda dengan orang-orang kaya. Kalau kita baik orang-orang kaya di rumah-rumahnya itu mungkin hal-hal yang barang yang antik-antik, ya, baik ke Eropa, baik ke mahkamah itu dibawa barang-barang antik di lantai itu. Supaya raja cinta. Tapi kalau pergi ke rumah orang berilmu, buku yang ada di rumahnya. Bapak proklamator Hatta itu orang yang sangat rajin membaca. Apa kata beliau? Saya rela di penjara asalkan saya bersama buku. Gimana? Bahkan ketika dia menikah, itu sebagai maharnya adalah ada buku Bung Hatta itu Alam Pikiran Yunani, Al-Filsafat. Jadi membaca. Jadi kalau kita cari ya, ulama-ulama masa lalu itu Bapak Ibu luar biasa minat membacanya. Membaca, menulis. Bagaimana mungkin para ulama-ulama masa lalu mengarang kitab yang berjilid-jilid? Belum ada komputer. Mereka menulis dengan dawat. Di zaman kini, lalu pun komputer atau profesor lah, begitu banyak buku yang dikeluarkan. Ini menunjukkan umat masa lalu itu kalau kita baca sejarah, peradabannya sangat maju. Islam Bapak Ibu pernah menggenggam dunia berabad-abad. Islam ini untungnya kalau kita baca buku sejarah Islam yang negara paling diangkat. Keruntuhan Islam dimulai dengan keruntuhan kota Baghdad Khalifah Bani Abbasiyah. Diserang oleh bangsa Tatar. Maka negeri tersebut hancur sampai sekarang kata diangkat itu tidak ada lagi tampak peradaban Islam lebih maju. Di Andalusia Spanyol Islam berkuasa 7,5 abad. 750 tahun kini dataran azal itu. Kita tidak dapat memastikan Indonesia untuk berabad-abad ke depan apakah masih seperti ini atau tidak. Oleh karena itu tilkal ayat mudawilu bainan nas. Hari-hari itu akan terus kami pergilirkan kebangkitan dan kehancuran. Itulah sejarah yang wajib kita baca. Membaca diri juga dianjurkan Ibu sekalian. Bacalah tafakkur diri karena ikrar juga. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal dengan Tuhan. Jadi orang kalau tak mengenal Tuhan salah mengkoi. Tidak bertauhid karena dia tidak mengenali diri. Siapa diri? Padahal kalau kita tafakuri lewat baik-baik. Ini akan mengantarkan kita mengenal Allah, ya kan? Kalau ibu-ibu umpamanya baca amin, kan?
Coba tafakuri. Baca itu kan bukan berarti babadak saja. Babadak elok, rapi, itu kadang-kadang setengah jam sih. Tapi ditafakuri, tafakur. Di dalam tubuh kita ini kan ada orang kita. Tidak seluruh rambut yang tumbuh di tubuh kita ini kan dikatakan tertentu. Kapal misalnya, kalau laki-laki sumui dan bui dan sebagainya kami ke bawah. Tapi coba perhatikan ini, ada bagian yang tumbuh memanjang, ada yang apa yang panjang. Padahal itu kan semua rambut itu. Kapal kita berarti kalau kami syukur kan panjang kan? Alis kok, kan alis kok dulu. Aku ada panjang sama panjang rambut, belum aku tidak sebagai panjang rambut. Yang bui kalau ada syukur panjang kali. Pertanyaan kita, mengapa bisa rambut yang tumbuh di suatu tempat panjang, di tempat lain tidak panjang? Siapa yang ngatur itu? Itulah namanya baca. Manusia kau Bapak Ibu, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala batas panjangnya. Cuba kita pikir baik, seandainya tubuh Hawa itu tidak memiliki batas panjang, sama tiga panjang, kurang kan ada 2 panjang, batas pertumbuhannya Pak. Kalau tidak punya batas-batas, kita tumbuh ini kemana? Dan tulang semakin gaya semakin tinggi. Rasulullah tinggi-tinggi utang rambi orang ini. Allah memberikan batas. Kalau bangsa Asia, Eropa, batasnya setinggi ini rata-rata. Inilah namanya ikrah. Lalu kita baca fenomena sosial ini, fenomena alam, kejadian-kejadian sosial. Itu menjadi bahan renungan bagi kita. Orang masuk penjara, mengapa bisa gitu? Itu sebagai sesuatu hal yang kita ikrarkan. Mengapa orang maju kita tidak? Bangsa orang maju, bangsa kita mundur. Itu diikrarkan. Apalagi kalau kita membaca dalam konteks 10 hari terakhir ini adalah bahan renungan kita yang dalam tentang ikrar. Apalagi Al-Quran kan? Al-Quran itu adalah teks tertulis sesuatu hal yang paling penting kita ikrarkan. Kita baca, kita tadabburi, kita amalkan isi-isi kandungan. Ikrar Al-Quran. Pada sebuah hari terakhir kita cari baca Quran, lalu mulai melemah. Di awal-awal kita begitu sungguh-sungguh baca Quran, tapi kalau 10 hari terakhir kita mulai tinggal Quran Pak. Orang akan mulia, akan maju, akan berilmu, akan bangkit kalau dia baca Quran. Karena Quran itu kalamullah. Setiap orang yang disentuh oleh Al-Quran ini pasti dia mulia. Ya kan? Al-Quran itu karena kalamullah, firman Allah, pencipta langit dan bumi, alam semesta, menciptakan diri kita. Segala sesuatu yang disentuhnya pasti mulia. Baca saja aku saja disentuh. Seorang baca Quran, dalam keadaan baca Quran itu mulia dia itu. Seorang yang hafal Quran mulia dia itu. Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, mulia dia itu. Ramadan itu kemuliaannya karena turun Al-Quran. Jadi kemuliaan segala sesuatu disentuh oleh Al-Quran pasti mulia. Orang maju mulia dia karena dia pelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Quran, dan Quran itu diajarkan pula kepada orang lain. Ketika kita sudah jauh dari Quran, coba saya lihat, orang tidak akan dia lagi kalau dia menjauhi Quran. Oleh karena itu, salah satu untuk meruntuhkan Islam, bagaimana orang-orang Muslim itu, orang Islam itu dijauhkan dari kitab suci Al-Quran. Bangsa-bangsa Barat itu maju membaca Quran, sementara kita dijauhkan dari kitab suci Al-Quran. Belum kita baca alam parbantang jadi renung alam ini ada ilmu. Satyo nang kita
pandang alam bawah. Itu adalah sebuah ibadah, sebuah hikmah yang terbentang luas. Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa ilmu adalah alam terbentang yang ada di sekitarnya. Coba ya, cari salah di kelilingnya Allah. Itu ilmu. Guru itu bukan hanya manusia. Maka orang Minang itu salah satu falsafahnya adalah alam tak kembang. Jadi guru. Kalau ke UNB itu kan, kalau dari UNB itu di tengah-tengah, dan itu gerbang masuk. Kalau alam tak kembang jadi guru. Orang Minangkabau dulu Pak. Itu baru muka alam. Ilmu Buya Hamka adalah alam kakak. Akhirnya orang Minang itu alam yang berbuka. Bagulah kapadi semakin berisi, semakin menurun tawatu. Bergurulah kayak air. Air tidak akan pernah berhenti dari hulu sampai kepada tujuan. Kan guru. Jadi punya guru Pak. Dari pepatah-pepatah orang Minang itu sebenarnya adalah guru. Aku sih pepatah-pepatah Minang itu diambil dari fenomena alam yang ada di sekitar. Jadi kalau orang Minang dan mulai melupakan alam yang ada di sekitar, tidak berguru lagi kepada alam, maka alam hidup akan binasa. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu penggalian ulama terhadap falsafah ikrar itu sungguh sangat dalam. Bahasanya pendek, tapi hikmahnya luar biasa terkait. Suatu bangsa maju dan mundur tergantung bangsa itu membaca atau tidak. Semoga Bapak Ibu sekalian kita termasuk bagian daripada orang-orang yang selalu hidup dalam keadaan membaca. Demikian kajian kita sebuah hari ini semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.